Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada, semoga kita tetap bersukacita dan berbahagia. Hari ini renungan kita, Senin 21 Agustus 2023 dengan judul Melakukan Kejahatan. Ayatnya di dalam Amsal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Dalam perjanjian lama, kata tolol digunakan untuk menunjukkan seorang yang murtad atau orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah ini banyak pemberian, tetapi mereka telah menggunakan kelimpahan itu untuk meninggikan diri sendiri dan telah mengubahkannya menjadi laknat dengan memusatkan perhatian mereka kepada pemberian-pemberian tersebut gantinya kepada Dia yang telah memberikannya. Mereka menggunakan emas, perak, batu-batu permata, serta kayu-kayu yang indah dan terpilih untuk membangun tempat tinggal mereka dan berusaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lainnya dalam keindahan rumah dengan hasil pekerjaan orang-orang yang ahli. Mereka berusaha hanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersuka-suka dalam kepelisiran dan kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Tuhan telah memberikan kepada manusia hukum-hukumnya sebagai peraturan hidup, tetapi hukumnya itu dilanggar dan sebagai akibatnya timbullah segala macam dosa. Kejahatan manusia dilakukan dengan terang-terangan, keadilan diinjak-injak, dan teriakan orang-orang yang teraniaya naik sampai ke surga. Dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Takut akan Allah telah lenyap dari hati manusia dan hukumnya diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh dan cemooh. Keduniawian yang ada pada generasi tersebut disamai oleh keduniawian yang ada sekarang ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tepat seperti firman Tuhan bahwa apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, kejahatan pada zaman Nuh, di saat air bah dihadirkan Tuhan, akan terjadi pada zaman sekarang ini. Kejahatan seperti yang ada di Sodom dan Gomora akan juga muncul di akhir zaman ini, dan itu menunjukkan bagaimana akan dekatnya masa akan kedatangan Tuhan. Semoga juga itu menguatkan kita, oleh karena sesungguhnya kejahatan semakin bertambah-tambah. Tuhan inginkan supaya kita lepas daripada kebebalan, supaya kita tidak berlaku cemar, dan kita memperoleh hikmat untuk dapat memahami bahwa dunia kita ini semakin jahat dan kita harus semakin kudus. Janganlah kita tertarik dengan keinginan-keinginan duniawi, dengan kejahatan-kejahatan yang besar, oleh karena manusia tidak peduli akan kebenaran firman Tuhan, tetapi hanya dipenuhi dengan toleransi terhadap kejahatan dunia ini yang mana akhirnya memudarkan kebenaran Kristus. Semoga pekabaran Tuhan selalu memenuhi hati kita. Marilah kita mencari Tuhan dengan seksama, sehingga kita akan diberikan terang, sehingga hidup kita selalu ada di dalam jalan kebenarannya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Bersyukur oleh karena kesempatan yang indah kembali Engkau berikan ya Bapa, lewat kehidupan dan menjadi satu kesempatan untuk kami dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa dunia kami ini semakin cemar, semakin jahat, dan juga penarikan-penarikan dunia ini membuat kami menjadi lupa kepada Tuhan, jauh daripadamu, bahkan kebenaran-Mu semakin memudar. Oleh karena keinginan hati dan keinginan mata kami, semuanya terarah kepada harapan-harapan yang ada di dunia ini. Tolonglah kami Bapa, supaya kami dapat diperbaharui dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Tuhan, hari ini dimanapun kami berada, di saat kami menantikan kedatangan Tuhan, kami juga membutuhkan pergumulan
dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan menolong ya Bapa umat-umat Tuhan yang akan keluar rumah dalam melakukan segenap tugas dan tanggung jawab. Keselamatan menjadi bagian mereka hingga dapat melakukan tugas mereka dengan baik, memperoleh berkat-berkat untuk akan dibawa masuk ke dalam rumah dengan selamat dan berbahagia dengan keluarga. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam dunia pendidikan mereka Tuhan. Dalam perkembangan teknologi yang luar biasa dapat mempengaruhi mereka juga. Tetapi biarlah dalam semua itu ya Tuhan, mereka tetap setia dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Tuhan juga menolong mereka. Bahkan banyak umat-umat Tuhan yang bergumul oleh karena penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Terkadang membuat mereka menjadi putus asa. Biarlah ya Bapa, pada saat mereka harus menghadapinya pun Tuhan akan menolong, meneguhkan mereka. Dan lebih lagi, bila mana Tuhan menginginkan, kami percaya akan ada mujizat kesembuhan. Bapa di sorga, biarlah Engkau menolong juga bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Bahkan yang terkadang terpisah dengan keluarga, Tuhan yang akan menjadi kekuatan penghibur dan pengharapan bagi mereka. Ya Bapa, terima kasih berkat Tuhan bagi yang berulang tahun pada hari ini. Curahkanlah berkat khusus dalam hidup mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan serta mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.